Perkenalkan, nama saya Ilham Pratama dari Surabaya. Awal mula usaha cireng ini adalah ketika beberapa waktu yang lalu saya menghadiri sebuah reuni acara yang teman saya. Ada salah seorang teman saya yang membawa produk yaitu cireng, ya, tepatnya cireng pedot. Waktu itu terus saya coba, wah enak produknya gitu. Nah, saya bilang ke teman saya, boleh nggak saya bantu jualin? Saya bantu, saya beli logonya, saya ikut jualan cirengnya ya, dengan karyawan saya yang menjaga. Nah, yang Masya Allah waktu itu malah dapat peluang lebih, yaitu malah ditawari jadi manajer bagian kemitraan, bagian ngembangin cabang-cabang usaha cireng dari teman saya. Nah, setelah itu saya akhirnya ketemu Mas Septian, ya, teman saya yang udah lama banget dari 2012. Saya bilang, akhirnya saya kan CC, ya, ada peluang nih jualan rombong cireng. Nah, akhirnya Mas Septian bilang, "Wes Mas, ayo garap." Nah, dari situ akhirnya kita partneran, ya, kita kolaborasi, ya, dalam program namanya untuk bikin bisnis namanya Harmoni Aksi. Ilkah Manajemen, yaitu Harmoni Aksi itu bisnis pengelola outlet kemitraan. Nah, dari situ cireng yang kita kerjakan. Nah, di awal kita DP untuk 100 outlet karena kita komitmen ingin buka 100 outlet. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan di 30 outlet dan 20 outlet yang sudah beredar, artinya sudah terbuka. Nah, cara pengembangannya gimana? Cara pengembangannya adalah di sisi kiri di kita itu ketika ada produk-produk yang bagus, brand-brand yang bagus yang butuh dikembangkan. Nah, di sisi kanan ada mungkin orang yang punya dana lebih, yang kepingin mendapatkan penghasilan tambahan dari passive income. Jadi karena dia tidak punya waktu, ya, karena dia tidak ada yang lain, atau orang ini profesional atau karyawan yang dia punya uang tapi tidak punya skill set bisnis, fundamental bisnis. Nah, ini yang akhirnya dia udah uangnya kita ambil, kita kelola, kita belikan global cireng untuk akhirnya kita bukakan outlet. Pola pengembangan kita adalah ketika ada orang yang punya modal, ada uang yang mau diinvestasikan, kita kelola, kita berikan outlet dan kita carikan tempat dan kita buka. Nah, alhamdulillah sekarang itu sudah 20 outlet yang sudah buka. Menjalankan sebuah bisnis ini juga nggak mulus-mulus banget, nggak lancar-lancar terus. Kita juga mengalami hambatan di lapangan. Ada banyak hambatan yang kita lalui. Yang pertama adalah cari lokasi. Cari lokasi pernah kita warin preman, mau nggak dicariin lokasi di sini, tapi bayar ke kami sekian juta, kita jamin aman dan sebagainya. Nah, itu kita tolak waktu itu, jadi kita mundur teratur gitu ya Mas, kita pikir-pikir dulu. Nah, itu kan cara menghindar yang paling gampang kalau kita pergi. Terus ada juga karyawan kami baru kerja sekitar 2-3 hari kedatangan outlet, Mas Hiram nggak kesini, Mas Septian nggak kesini. Oh enggak, oh pantas aku disuruh minta uang 200.000, padahal itu omset hari itu. Nah, akhirnya omsetnya dikasihkan semuanya 200.000 orang. Habis itu ada juga outletnya Mas Agus ini, outlet yang untung, nggak ada angin, nggak ada hujan, sama pemilik tempat nggak disewakan lagi. Jadi kita harus pindah tempat dan kontrak ketika kita ridho, Mas Agus ridho, investor ridho, terus pengelola ridho, kita cari tempat barunya yang di sini nih, hasilnya lebih bagus daripada hasil kemarin. Dan banyak sih tantangan di jalan, ya misalnya Mas Hiram interview mengundang 100 orang, yang datang 4, yang lanjut 1, yang 1 itu juga pergi juga. Jadi ya banyak hal yang perlu kita persiapkan dalam sebuah bisnis. Salah satunya adalah mentalitas dalam menghadapi rintangan. Perkenalkan, dengan saya Septian, saya partnernya Mas Hiram. Tapi sebelum itu tadi Mas, sebelum enak-enaknya tadi, kita itu berada perdebatan yang sangat sengit. Jadi saya sama Mas Hiram memang jual beli bisnis. Salah satunya saya mendatangi teman saya yang punya usaha kuliner, bisnisnya itu produknya pentol.
Dalam 1 tahun beliau sudah punya sekitar 2000 outlet ya, dengan cara jual beli rombong. Namun fakta di lapangan ternyata 80% itu bisnisnya nggak jalan. Jadi orang cuma beli gerobaknya, habis itu nggak mampu mengoperasionalkan. Lalu saya sampaikan itu kepada Mas Ira, Mas, kalau kita jual beli outlet, jual beli rombong, kita bukan malah memberikan solusi kepada masyarakat, justru kita menjadi seorang kapitalis yang ngeruk uangnya orang lain, kemudian kita punya peluangnya, kita punya duitnya, lalu kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana jika kita ubah model bisnis? Lalu singkat cerita, kita nggak ketemu lah gitu jawabannya gimana. Lalu Mas Hiram ikut kajian Syirkah, jadi kajian yang membahas tentang pengelolaan sebuah bisnis menurut sudut pandang Islam. Dan di Islam itu dikenal beberapa skema syirkah, salah satunya adalah syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah mempertemukan antara pengelola dan pemodal. Jadi pemodalnya full pemodal dan pengelolanya full mengelola. Kalau pemodal akhirnya dia resikonya kehilangan uangnya ketika rugi, kalau pengelola kehilangan waktunya, tenaga, pikiran dan sebagainya. Lalu sampai di satu titik itu kita sepakat kita tidak jual rombong, tapi kita menjadi pengelola bisnis. Jadi kita menemukan tadi yang punya cireng itu, yaitu teman kami yang punya brand cireng Uti Molku, lalu kita bisa mencari investor yang berkenan memberikan kami modal. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang mau? Karena kita belum punya prototipe, gitu ya. Kita belum bisa menjalankan. Maka saya dan Mas Hiram cuma bisa berdoa kepada Allah lalu berprasangka baik bahwasanya di luar sana banyak pemodal-pemodal yang hatinya baik, yang tidak memandang bisnis hanya karena uangnya, tapi karena sebuah visi, karena sebuah impian, karena sebuah tujuan yang sangat jelas. Akhirnya kita merumuskan tujuannya. Tujuan yang pertama adalah kita ingin berkontribusi terhadap umat, kontribusi terhadap masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyak. Alhamdulillah kita coba tawarkan di mulai kanal Facebook, kanal Instagram yang kami punya dengan cara terbatas. Kita open waktu itu 10 investor awal. Dan satu orang investor yang mengejutkan adalah beliau itu. Nanti dia akan cerita, Mas Agus. Jadi saat itu saya cerita, saya dan Mas Hiram sedang mengonsep sebuah bisnis seperti ini. Ya semoga segera jalan. Tiba-tiba Mas Agus komen, daftar bro 1 gitu. Lalu saya jawab ke Mas Agus, Mas saya belum buat proposalnya, saya belum menjelaskan tentang bisnisnya dan lain sebagainya. Mas Agus bilang apa? Pokoknya saya tahu Mas Irham siapa, saya tahu Septian siapa, saya siap injek dana. Jadi itu jadi energi kami akhirnya, Mas, oh ternyata ada ya orang yang mau rela memperjuangkan orang lain atau kaum muslimin yang lain, sesama kaum muslimin saling peduli. Karena Mas Agus itu akhirnya kita mempercepat proses untuk membuat proposal, untuk membuat jadwal, untuk membuat hal-hal lainnya yang diperlukan. Akhirnya kita undang banyak orang, akhirnya masuklah 22 orang yang mau gabung. Akhirnya kita nge-zoom di situ, kita jelaskan konsep bisnisnya, kita jelaskan asumsi dari proyeksi kami. Jadi yang kita jual waktu itu asumsi. Jadi Mas Agus itu kita asumsikan bisa BEP dalam waktu 8 bulan sampai 12 bulan. Jadi beliau bilang ke saya lagi-lagi, saya tidak melihat itu bro, saya tidak melihat angkanya, saya melihat personalnya, saya lihat Mas Irhamnya, saya lihat Mas Septianya, ayo kita jalan. Jadi itu awal kebangkitan kami, dan alhamdulillah berkat Mas Agus dan teman-teman 10 investor awal, ada yang akhirnya kita bisa jalan, dan sekarang terus berlanjut sampai 30 investor. Dan menariknya adalah setelah jalan 3 bulan bersama Mas Agus, alhamdulillah Mas Agus ini nggak pernah rugi. Padahal pertama hari bulan pertama langsung untung, kedua untung walaupun untungnya turun. Dan Mas Agus sempat mengira saya salah transfer. Enggak salah transfer. Bulan kemarin segini kok bulan ini turun. Kita jelaskan konsepnya karena kita syariah, wajib transparan. Saya buka datanya ke Mas Agus dan Mas Agus ya terima. Bulan ketiga Mas Agus untungnya naik lagi bahkan lebih tinggi daripada bulan pertama. Bulan keempat Mas Agus karena puas, Mas Agus mengirimkan ada 5 temannya direkomend itu jadi investor. Dan salah satunya itu langsung invest di Gawat. Kita terima kasih Mas Agus, dan termasuk hari ini kedatangan teman-teman Titik Bali ini juga Masya Allah karena Mas Agus ini. Nah ini berikutnya Mas Agus biar cerita tuh kenapa kok percaya sama kita padahal
belum kelihatan sini. Dan setelah kita punya spirit itu, kita transformasikan di sebuah bisnis dan sebuah produk. Sehingga produk kita itu punya keunggulan yang dimana keunggulan ini mesti dijaga semua tim outlet. Kita pastikan ke tim outlet itu beberapa hal. Yang pertama adalah proses menggorengnya. Kalau proses menggorengnya benar, produk kita itu tanpa ditambahi apapun, hanya produk saja itu sudah ngangenin. Jadi salah satu kunci sebagai pengusaha kuliner, produk itu nomor satu harus ngangenin. Contohnya ngangenin adalah kalau dimakan ya itu nggak bikin bosan. Besok masih mau makan lagi, lusa masih mau makan lagi. Jadi itu prinsipnya. Nah, yang kedua adalah di tempat kami ambil bumbu itu sepuasnya. Kalau beli jajanan cireng di tempat lain bumbunya itu diambilkan sama penjualnya, kita ambil bumbu sepuasnya. Ambil bumbu sepuasnya ini valuable banget bagi customer, itu menyenangkan karena bisa sepuasnya. Bagi penjual, bagi pedagang atau bagi karyawan kami yang ada di outlet, itu meringankan kerjanya karena tidak perlu tambahin. Berikutnya adalah yang ketiga gitu ya. Produk kita yang menjadikan valuable adalah produk kita ini ready komplain kapan saja. Jadi di outlet kami itu sudah kita sediakan kontak kami. Jadi kalau ada hal yang bermasalah gitu ya, yang mungkin gorengnya kurang matang, mungkin kegosongan dan sebagainya, itu kita berusaha menjaga. Karena sebenarnya di sebuah bisnis kuliner ini adalah mestinya kita bisa menjawab ekspektasi customer. Jangan sampai customer itu punya ekspektasi 9 tapi kita menyajikannya adalah 3. Kita memang kaki 5 tapi kita menjalankan bisnis ini tidak sekedar kaki 5 yang syukur cleaning itu, kita buat sebuah sistem yang sangat rapi insya Allah, sehingga bisnis ini bisa menjaga semuanya, menjaga investor dananya aman, dapat profit, menjaga karyawan, setiap akhir bulan gaji tidak boleh terlambat, setiap hari investor karyawan minta gaji langsung bisa kita gaji gitu ya. Dan pengelola juga sistemnya juga aman, termasuk customer, ketika customer membeli produknya juga kita kasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gustianto. Mungkin banyak yang sudah kenal saya ya. Salah satu yang bergerak di bidang IT, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu saya siapa ya. Sebenarnya ide untuk saya membuka bisnis kuliner ini bersama dua sohib saya ini ya, Pak Setian dan Mas ini sebenarnya nggak lain nggak bukan adalah prinsip dari seorang pengusaha itu sendiri. Apa? Yaitu jangan kamu menaruh telur dalam kulit ranjang. Setelah sekian lama saya menjalani profesi di bidang jasa IT konsultan dan yang berhubungan dengan IT, ada kalanya saya harus melakukan suatu diversifikasi usaha. Tujuannya apa? Ketika nanti satu usaha jatuh, kita bisa menopang dengan usaha yang lain. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan tim Harmoni Aksi ini yang dikelola oleh beliau berdua ini ya. Pada saat itu saya ditawari oleh Septian peluang bisnis yang notabene saya masih kabur ya, saya nggak bisa membayangkan apa-apa. Cuma karena saya tahu beliau berdua track recordnya bagaimana, langsung saat itu juga saya nggak mikir aneh-aneh, nggak mikir nanti kedepannya untungnya berapa, profitnya berapa, langsung saya eksekusi. Jadi beliau berdua ini ya bisa dibilang kaget gitu ya. Jadi saya langsung nggak pakai harus bikin proposal atau bikin apa, langsung saya transfer, langsung saya sesuai dengan dana yang diperlukan saat itu berapa. Dua sohib saya ini ada sekian dana, lakukan apa yang bisa untuk memperjuangkan usaha yang baru ini. Mungkin akhirnya perlahan-perlahan orang sudah tahu ya dari pertumbuhan growth bisnisnya seperti ini, dalam waktu 3-4 bulan bisa 30 outlet itu kan sungguh luar biasa. Jadi alhamdulillah kita sudah berbagi profit dan alhamdulillah tidak mengecewakan untuk beberapa investornya. Jadi disinilah saya merasa
di satu sisi haru, di satu sisi bahagia bisa bekerja sama dengan studio berdua ini. Di untuk teman-teman yang lain yang sekiranya ingin berwirausaha atau ingin berbisnis dan masih terkendala dengan waktu atau bisa berkonsultasi dengan beliau berdua atau bisa lewat saya juga nggak masalah. Jadi saya sebagai sini saya nggak ada hubungan sama sekali karena investor dan tim pengelola tidak diperbolehkan untuk saling ikut campur, cuma kami diberi akses untuk memonitoring aja seperti itu di investor. Jadi sekali lagi saya ke teman-teman berpesan, selama masih ada peluang dan peluang itu baik, ayo apa salahnya kita coba. Masalah untuk rugi, kalau kita seorang muslim, insya Allah nanti akan ada balasan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita harus saling membantu, saling bekerja sama untuk kemaslahatan umat. Oke, itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin bisa menghadirkan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi banyak pihak, ya. Minimal ada 3 pihak yang kita ingin bermanfaat di situ. Yang pertama adalah karyawan, ya, karena beberapa dari kita itu yang datang karyawannya bilang, Pak, bisa nggak kalau gajinya itu harian, karena gajinya ini saya gunakan untuk makan sehari-hari. Oh ya, nggak apa-apa, bisa, gitu ya. Ini gajian kita tuh fleksibel, mau orang yang kita harian, mingguan atau bulanan bisa. Karena prinsip kita adalah bagaimana kita bisa membantu ekonomi atau finansial orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, yang kedua yang ingin kita juga membantu adalah banyak orang di luar sana yang kepingin berinvestasi tapi kesulitan mendapatkan pengelola bisnis yang amanah, profesional, dan transparan. Nah, jadi kita juga kepingin hadir untuk bisa memberikan solusi bagi para pemodal atau investor dengan mengelola modalnya dengan amanah, transparan, dan profesional. Nah, yang ketiga, kita juga kepingin memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemilik brand, bagi teman-teman kita yang punya produk bagus tapi nggak bisa atau kesulitan mengembangkan bisnis atau brandnya. Nah, kita kepingin hadir ngebantu mereka bagaimana bisnis mereka yang sudah bagus itu bisa berkembang secara luas, pesat, bahkan nantinya bisa punya outlet, punya cabang seluruh Indonesia. Jadi, apa yang inspirasi kita adalah bagaimana kita bisa menghadirkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi karyawan, bagi investor, dan bagi pemilik-pemilik bisnis untuk mengembangkan bisnis. Saya mau nambahin apa yang dijelaskan sama sekarang. Biasanya kita selain ada hubungan kerja, kita juga ngaji bareng. Jadi di dalam sebuah kajian itu yang menjadikan inspirasi kami adalah Ustadz kami itu menyampaikan bahwasanya Islam ini adalah agama yang komplit. Salah satunya adalah Islam punya sistem keuangan, jadi punya sistem ekonomi yang dimana sistem ekonomi ini ditinggalkan sama kaum muslimin. Salah satunya orang muslim yang berbisnis ketika butuh modal, apa yang diandalkan saham mereka? Yang diandalkan adalah perbankan, yang diandalkan adalah utang. Dan di sisi yang lain, ada kaum muslimin yang sudah mapan, yang sudah punya uang, itu hari ini kena penyakit takut miskin. Jadi ketika dia akan memberikan modalnya pada kaum muslim yang lain, itu ragu-ragu, takut. Itu tidak bisa disalahkan karena kebanyakan kita yang muslim ini ketika mengelola bisnis, seringkali kita asal-asalan dan kita tidak punya tidak punya karakter bisnis bagaimana Rasulullah mengajarkan. Jadi banyak di luar sana terjadi sirka, yaitu ketika pemodal sudah memberikan modalnya pada pengelola, pengelolanya kabur. Ya. Ada yang ngasih ke pengelola, pengelolanya tidak buka keuangan secara transparan. Ketika buka ke pengelola, modalnya sebagian dipakai bisnis yang lain, tidak fokus diperjanjikan atau perjanjian tidak tertulis dan sebagainya. Maka yang menjadi inspirasi kami adalah kami ingin menjadi bagian yang menjawab keresahan atau problematika umat ini, walaupun sebenarnya sangat kecil, ya di skup bisnis, di skup ekonomi yang dimana kita ingin mencobanya di sirka saja, ya gitu. Dan alhamdulillah dengan spirit itu
yang akhirnya bisa kita menjaga. Jadi kenapa kita hari ini bisa membesar, mungkin juga bukan karena kehebatan kita, tapi karena keinginan kita yang ingin membantu agamanya Allah ini setidaknya tegak ya, hal-hal yang kecil tadi. Kan memang jadinya Allah kalau kita membantu agamanya Allah, maka Allah akan meneguhkan dan meneguhkan kedudukan kita. Maka itu yang harus kita jaga, yang harus menjadi inspirasi kita terus menerus. Ya, apa tantangan terbesar di bis ini ya? Bis makanan yang kita geluti atau snack ini yang paling utama adalah sebenarnya di faktor tempat ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa menemukan, mencari tempat-tempat yang sangat bagus untuk prospek di sini ke depannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah karyawan ya. Karena karyawan itu adalah yang menjalani bis ini, karyawan yang bersentuhan langsung dengan pelanggan, karyawan yang memastikan kualitas produk di lapangan. Nah, yang kedua adalah karyawan. Jadi bagaimana mendapatkan karyawan-karyawan yang akhirnya bisa dididik untuk menjadi karyawan yang baik. Nah, tapi karyawan yang baik itu akan memberi pengaruh yang besar bagi operasional bisnis. Nah, kita punya prinsip-prinsip khusus memang dalam mengelola karyawan. Sehingga harapannya dengan prinsip-prinsip khusus tadi itu, karyawan itu bisa satu gitu ya, menjalankan pekerjaannya maksimal. Yang kedua, karyawan itu bisa happy, bisa ikhlas, bisa semangat bekerja di tempat kita. Dan yang ketiga, mereka bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Karena kita meyakini bahwa setiap orang yang bertumbuh di tempat kita itu akan menjadi orang yang semakin bahagia dan menjadi keluarga besar yang akhirnya bisa ikut menjaga ini dan mengembangkan ini bersama-sama. Pesan-pesan untuk para pebisnis lain ya, bagi yang terutama yang memiliki multi bisnis ya, jadi artinya dia ingin diversifikasi usaha atau apapun, saran dari kami ya tetap lakukan bisnis yang sudah settle sudah ya, tetapi punya keinginan untuk mengembangkan di diri bisnis yang lainnya. Seperti yang saya jalani saat ini ya, saya sekarang sudah menjalankan bisnis di bidang IT. Saya ingin mengembangkan bisnis lebih bagus lagi. Saya berkembang di bisnis kuliner, yang mana di sini saya sebagai investor aja, jadi tidak perlu untuk operasional serta ikut di dalam manajemennya. Jadi cukup memonitoring apa yang sudah jalan di bisnis kuliner yang sudah ada ini. Jadi insya Allah saya sudah cukup percaya dengan beliau berdua, yaitu Mas Sekian dan Mas Gita. Jadi saran saya lebih fighting, jangan mudah putus asa, serta kuatkan mental. Jadi itu yang penting bagi seorang pebisnis untuk yang lainnya. Oke, itu saja, sekian dari saya. Saya menambahkan pesan-pesan bagi teman-teman yang mungkin ingin menjadi seorang investor seperti Mas Agus, punya bisnis yang punya multi bisnis. Saya sarankan temukanlah seorang pengelola yang punya dua hal. Jadi banyak di luar sana itu pengelola yang bermasalah ya. Dan bermasalahnya biasanya jadi kambing hitam ketika orangnya berjenggot, ketika orangnya cingkrang. Yang kambing hitam adalah Islamnya. Padahal tentang bisnis dan tentang Islam ini adalah dua skill set yang berbeda. Jadi ketika teman-teman ingin punya bisnis seperti Mas Agus, bisnisnya multi bisnis karena modalnya adalah investasi, menjadi seorang full owner, jadi menjadikan modalnya menghidupi dirinya yaitu dengan investasi, maka perhatikan dua hal. Yang pertama adalah perhatikan ilmu agamanya, itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman memang menitik beratkan syirkah atau kerjasama bisnis dengan sistem Islam, maka perhatikan ilmu agamanya pengelola. Dan ini bisa diamati dari kesehariannya, dari muamalahnya, dari ibadahnya, madho maupun ya, yang bukan madho gitu ya. Tapi perhatikan juga yang kedua adalah skill set bisnisnya.
sudah berapa lama dia berbisnis, apa aja yang sudah dia coba, track recordnya seperti apa. Karena ketika teman-teman hanya percaya orang itu agamis, lalu menyerahkan uangnya ke orang tersebut, sedangkan orang tersebut tidak punya skill set bisnis, percuma. Jadi jangan sampai kecewa, oh percuma ya aku investasi pada kaum muslimin, percuma aku investasi pada orang itu berjenggot, ternyata bisnisnya rusak. Gak ada hubungannya bisnis sama ibadah mado gitu. Maka perhatikan dua hal, perhatikan ibadahnya itu memang good, yang kedua perhatikan skill set bisnisnya juga good. Nah, bagaimana cara memperhatikan skill set bisnisnya adalah perhatikan sudah berapa lama orang itu berbisnis. Itu yang pertama. Nah, dari banyak bisnisnya itu, prosentase berhasilnya seperti apa? Itu yang perlu saya pesankan buat teman-teman. Jadi jangan asal investasi, apalagi hanya tahu oh itu misalnya influencer, followernya gede, terus motivator gitu ya, bisa dipercaya. Tidak bisa orang dipercaya dari itu. Jadi dua hal yang perlu dipercaya, ya dicek kesehariannya, aktivitas ibadahnya, dicek yang kedua adalah aktivitas bisnis. Ketika menemukan dua hal itu, maka menjadi hal yang insya Allah saling melengkapi. Bagaimana dia menjalankan bisnisnya secara profesional dan dia menjalankan bisnisnya itu karena sebuah dorongan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan untuk Cirengku Cimolku ke depan dalam jangka paling pendek adalah tahun ini 2024 kita kepingin bisa memberikan manfaat 100 karyawan dan 100 investor, sehingga kita kepingin punya minimal 100 outlet di tahun 2024 ini ya. Nah, kedepannya jangka panjangnya setelah itu kita melebar ke Sidoarjo, ke Gresik, ke seluruh Jawa Timur ya, dan ke depan setelah Jawa, Jawa Timur, Jawa kita bisa melebar juga ke seluruh Indonesia. Nah, kita kepingin bagaimana bisnis yang baik dan dikelola dengan baik bisa dirasakan di market yang lebih luas, karena Indonesia memiliki 270 juta penduduk ya, cukup besar penduduk. Kita ingin bisa manfaatnya besar luas. Saya ingin menambahkan sedikit, kalau harapannya tadi adalah kalau lebih tinggi lagi, Cirengku Cimolku ini di manajemen oleh Harmoni Aksi Sirka Manajemen. Jadi kalau kita mencari di luar sana, sepertinya manajemen Sirka itu masih sangat terbatas ya di Indonesia, bukan mungkin dunia. Atau kalau dilihat lebih dalam lagi, kalau sampai hari ini kita belum nemu. Jadi kalau kita ditanya kompetitornya siapa Harmoni Aksi Sirka Manajemen, kita belum nemu. Jadi bisa dibilang kita ini pioner. Karena kita pioner dan kita memperhatikan teguh koyur umat, dan kita adalah umat terbaik. Tugas kita adalah ekspansi. Jadi kalau kita ngomongin harapannya kita bisa ekspansi seluas-luasnya. Tadi Mas Wira tahapannya sudah disampaikan di kota-kota sebelah, lalu ke seluruh provinsi, lalu ke seluruh Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa keluar negeri karena kita juga punya beberapa relasi yang tinggal di luar negeri. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan manfaat dari bis ini, ingin membantu kami mewujudkan misi kami, yang terdekat adalah 100 outlet. Hari ini masih ada peluang untuk 70 orang. 70 orang akan masih bisa bergabung dengan Cirengku Cimolku untuk menjadi seorang investor. Untuk caranya bergabung menjadi investor itu sangat sederhana. Yang pertama adalah teman-teman bisa mulai hari ini setelah nonton video ini teman-teman cross check, teman-teman cek di seluruh sosial media, di search engine nama kami. Ya, kami di sini bertaruhnya nyawa. Kalau bahasa Jawa itu ada namanya jenang. Jenang itu makanan. Kalau jenang itu jatuh, diambil, kotor, diusap, bisa dimakan. Tapi kalau jeneng itu nama. Kalau nama itu sudah jatuh dan itu susah untuk dibersihkan. Maka kami adalah orang-orang yang sangat hati-hati dalam menjaga nama baik kami. Maka nomor satu, kalau ingin jadi investor, teman-teman cek dulu. Jangan percaya dulu dengan video ini. Jangan percaya dulu dengan kami. Teman-teman bisa searching di Instagram, di Facebook, di Google, Ramadi Pratama itu siapa? Ya, Septiandra Arizona itu siapa? Agus Prianto itu siapa? Jadi teman-teman cross check. Kalau sudah teman-teman cross check, lalu teman-teman silakan kunjungi sosial media Cirengku Cimolku
Teman-teman juga boleh nanti cari Facebooknya Mas Agus, interaksi dengan Mas Agus, atau tanya juga investor yang lain bagaimana sistem kerja. Nah, kalau teman-teman sudah cross check dan merasa cocok, tahapan berikutnya adalah tinggal menghubungi kami. Kebetulan untuk saat ini yang bertanggung jawab langsung kepada investor adalah saya. Teman-teman bisa langsung menghubungi saya, nanti nomornya bisa dicek di deskripsi. Teman-teman nanti bisa WA sama saya, saling cross check sebelum menentukan investasi atau tidak, sebelum menentukan join bisnis atau tidak. Kalau kita ngomong join bisnis, berarti kita artinya akan bersama, kita akan menikah. Sebelum menikah tentunya ada proses ta'aruf. Teman-teman bisa mentaaruf kami, cross check dulu. Kami juga cross check teman-teman modalnya, uangnya dari mana dan sebagainya. Karena kami harus memastikan mulai dari hulu itu halal, sehingga kita proses di hilirnya ini keluar nanti halal. Jadi dalam sebuah bisnis, dalam skill set itu kita perhatikan 3 hal. Yang pertama adalah inputnya halal, yang kedua prosesnya halal, yang ketiga adalah agar outputnya halal. Kebanyakan orang ingin outputnya halal tapi lupa dengan inputnya, modalnya haram. Apalagi prosesnya ada banyak hal, misalnya kalau makanan mencampurkan kadar yang tidak diperbolehkan, atau ada zat-zat yang haram, atau prosesnya yang haram, akhirnya outputnya jadi haram. Karena kami ini membawa nama Sirka, kami harus bertanggung jawab inputnya halal. Jadi tidak semua investor akan kita iakan. Teman-teman, kita akan taruh di sini, sehingga di bisnis yang kita jamin prosesnya halal ini, outputnya kita insya Allah halal. Ketika semua halal, maka kita ketika kelak nanti di akhirat ditanya sama Allah 2 hal. Untuk tentang harta, dari mana harta itu berasal dan untuk apa kamu gunakan harta itu. Jadi kita bisa menjawab dengan lidah kita yang sangat ringan. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman subscribernya Titik Balik ya. Mudah-mudahan di konten ini dapat manfaat dan ada ilmu yang kita bagi semua. Saya harapkan bagi teman-teman yang muslim, kita punya giroh, punya semangat untuk menerapkan apa-apa yang diajarkan agama kita di lini bisnis kita. Setidaknya ketika ada orang yang melihat, oh ini bisnisnya muslim, itu kan menjadi hal yang membahagiakan. Jangan sebaliknya, jangan bisnis itu, karena bisnis muslim, itu kan membahayakan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di program-program berikutnya.